Semangat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di webinar Food Handler dari Edwin Cita Kompetensi. Saya Bisma, saya akan menyampaikan tentang cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan. Fokus pembahasan kita itu adalah pada cemaran pangan. Cemaran pangan itu minimal ada 4 bagian. Yang pertama, cemaran fisik, cemaran biologi, cemaran kimia, dan juga cemaran alergen. Apa pentingnya kita mempelajari bahan-bahan pencemar ini? Itu sangat penting. Karena apa? Karena kita selaku penjama makanan itu harus mengetahui apa sebenarnya yang membuat makanan itu menjadi tercemar dan dari mana sumber pencemaran tersebut. Sehingga kita harus belajar dan kita harus mengetahui sehingga kita dapat menghindari makanan yang kita produksi itu tercemar dari bahan-bahan yang pencemar tersebut, yaitu terhindar dari cemaran fisik, terhindar dari cemaran biologi, terhindar dari cemaran kimia, dan juga terhindar dari cemaran alergen. Sekarang kita membahas tentang cemaran fisik. Cemaran fisik adalah cemaran-cemaran yang disebabkan oleh benda-benda fisik. Banyak benda-benda fisik yang itu menjadi sumber pencemaran. Misalnya, seperti terlihat pada gambar, itu ada partikel besi seperti baut, paku, ada juga kaca, kemudian ada juga rambut, ada juga pena ataupun bagian lain dari pena, ada juga maskara, ada juga kancing peniti, dan juga ada staples. Setelah kita mengetahui apa itu cemaran fisik, lalu bagaimana kita melakukan upaya untuk mencegah agar produk makanan yang kita hasilkan itu tidak terjadi cemaran fisik. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cemaran fisik terkait dengan paku. Kita pastikan peralatan yang kita gunakan, misal menggunakan meja yang terbuat dari papan, di mana papan itu terbuat dari paku, maka kita pastikan bahwa pakunya itu tetap ada di meja dan tidak terlepas dan tidak berkarat. Karena karat juga merupakan bagian dari cemaran fisik. Yang berikutnya itu adalah misalnya ada potensi cemaran rambut. Rambut itu tentunya berasal dari rambut manusia. Oleh sebab itu, semua karyawan yang melakukan pekerjaan itu harus menggunakan penutup rambut. Semua karyawan harus menggunakan penutup rambut dan seluruh rambutnya itu harus tertutup. Di beberapa tempat, selain penutup rambut, syarat lain itu adalah bahwa penutup rambutnya juga itu tidak menimbulkan cemaran fisik. Misal, seseorang yang menggunakan hijab itu tentunya kadang menggunakan peniti untuk melakukan mengikat hijabnya, dan itu juga dilarang dalam proses produksi pangan karena ada potensi bahwa peniti itu akan terlepas dan itu menjadi cemaran fisik di produk yang kita produksi. Cemaran berikutnya itu adalah cemaran biologi. Cemaran biologi ini bisa menyebabkan penyakit pada manusia, pada orang. Contoh misalnya ada berita terkait dengan cemaran biologi. Misalnya ada keracunan massal usai memakan ayam geprek. Dan ini disebabkan oleh cemaran biologi. Mengapa terjadi cemaran biologi? Karena memang mikrobiologi itu tumbuh. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa mikrobiologi itu bisa tumbuh? Karena mikrobiologi itu akan mudah tumbuh jika kondisi tempat dia tumbuh itu sesuai dengan kondisi mikrobiologi tersebut. Misalnya, kondisi yang pada suhu antara pH 4,6 sampai 7,5. Ini adalah pH terbaik untuk tumbuhnya mikrobiologi. Dan ini merupakan pH untuk makanan yang sehari-hari kita buat. Penyebab yang lain bisa tumbuhnya mikrobiologi itu adalah karena adanya suhu. Misalnya, suhu mikrobiologi tumbuh itu adalah misalnya pada 5 derajat sampai 60 derajat Celcius. Di antara suhu itu, mikrobiologi akan mudah dengan tumbuh. Oleh sebab itu, penyimpanan kita itu harus di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat Celcius. Penyebab yang lain mikrobiologi itu bisa tumbuh itu adalah water activity. Water activity itu ada menyebabkan jumlah air pada produk makanan kita. Produk makanan siap saji pada umumnya water activity-nya itu lebih besar dari 0,8. Angka 0,8 ini menunjukkan kadar air yang cukup tinggi
dan kadar air yang cukup tinggi, ini tempat yang potensial untuk tumbuhnya mikrobiologi. Inilah yang menyebabkan adanya mikrobiologi pada produk pangan yang akhirnya bisa mencemari produk pangan yang kita sajikan. Lalu bagaimana kita melakukan pencegahannya? Ada beberapa langkah kita bisa membuat pencegahan dari penyebaran mikrobiologi pada produk pangan. Yang pertama, kita dapat melakukan dengan praktek sanitasi hygiene. Misalnya, penggunaan APD. APD itu bisa berupa masker, bisa sarung tangan, bisa penutup kepala. Itu juga merupakan upaya untuk mencegah pencemaran biologi. Yang dapat dilakukan selanjutnya itu adalah misalnya dengan pengolahan yang baik dan benar. Misalnya, dimasak sesuai dengan suhu yang diharuskan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam SOP pengolahan pangan yang telah kita sajikan. Misalnya dia harus dimasak pada suhu 100 derajat, ya memang harus dia 100 derajat, agar kuman-kuman ataupun mikrobiologi yang ada pada produk pangan tersebut itu menjadi tidak lagi dapat hidup. Langkah selanjutnya yang bisa kita gunakan ataupun bisa kita terapkan dalam mencegah cemaran biologi itu adalah dengan melakukan pemisahan. Apa yang dipisahkan? Yang dipisahkan antara bahan mentah dengan produk jadi. Itu harus dipisahkan. Dipisahkan apanya? Dipisahkan penyimpanannya dan juga dipisahkan penyajiannya. Kemudian selain pemisahan bahan dan produk, juga pemisahan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan baku tidak boleh ditempatkan bersamaan dengan peralatan yang digunakan untuk pengolahan produk jadi. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan cemaran biologi itu adalah pada tahap penyajian. Pada umumnya produk yang setelah diolah, setelah dimasak, kemudian harus segera disajikan. Jika produk setelah diolah tidak langsung disajikan, maka kita harus menyimpannya. Untuk penyimpanan produk yang akan disajikan nanti, itu tergantung dari seberapa lama kita melakukan penyimpanan sebelum disajikan. Jika disajikan 2 jam sesudah produk itu dimasak, maka penyimpanannya itu harus di penyimpanan kurang dari 5 derajat atau di atas 60 derajat. Jika penyimpanan di antara 5 derajat sampai 60 derajat, maka itu potensi memunculkan cemaran mikrobiologi. Pembahasan berikutnya itu adalah penyebab penyakit bawaan pangan. Penyakit bawaan pangan itu misalnya bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, toksin, dan juga bahan kimia. Sekarang kita akan membahas tentang bakteri. Salah satu bakteri itu adalah E. coli. E. coli itu bisa bersumber dari air dan terutama air yang tercemar E. coli. Dari mana sumber E. coli? Tentunya dari tinja manusia. Jadi air yang terkontaminasi tinja manusia itu akan menyebabkan air tersebut mengandung E. coli dan E. coli itu akan menyebabkan cemaran biologi pada produk pangan yang kita produksi. Dari mana asalnya? E. coli berada di air, air digunakan untuk proses pembersihan ataupun sebagai bahan tambahan pada proses produksi pangan yang kita olah. E. coli ini tentunya harus dihilangkan dari pangan yang kita olah. Bagaimana caranya? Tentunya dengan proses pemasakan yang benar, pada suhu yang benar. Ketika pada suhu yang cukup untuk membunuh E. coli tersebut, maka E. coli akan hilang dari produk makanan yang kita olah. Contoh cemaran biologi yang lain itu misalnya Staphylococcus aureus. Ini terjadi pada produk olahan daging, baik itu daging sapi ataupun daging unggas. Kenapa ini bisa terjadi? Ini pada umumnya karena penanganan yang kurang baik. Penanganannya seperti apa? Misalnya penyimpanan daging. Penyimpanan daging itu pada suhu yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan Staphylococcus aureus itu tumbuh pada produk daging. Lalu bagaimana penyimpanan yang baik untuk daging? Penyimpanan yang baik untuk daging itu adalah pada penyimpanan beku. Berapa suhu untuk penyimpanan beku? Suhu penyimpanan beku itu adalah minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah daripada itu.
Selain penanganan yang kurang baik dari sudut penyimpanan, juga disebabkan oleh karena faktor dari sanitasi hygiene personalnya. Kurang bersih dalam melakukan proses pencucian tangan dan langsung memegang daging, itu juga bisa menyebabkan pencemaran Staphylococcus aureus. Lalu bagaimana caranya? Tentunya dengan cara melakukan sanitasi hygiene yang baik dan benar. Sumber pencemaran berikutnya itu adalah cemaran kimia. Mungkinkah kimia itu bisa menyebabkan pencemaran produk makanan? Itu mungkin. Ada berita terkait dengan pencemaran kimia. Misalnya, 23 murid TK keracunan nitrit setelah mengkonsumsi bubur. Anehnya, bubur itu adalah produksi guru. Kasus pencemaran kimia ini tentunya kita mempelajari tentang apa sebenarnya pencemaran kimia itu. Dari mana sumber cemaran kimia itu? Secara umum, cemaran kimia itu disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Bahan kimia yang dapat mencemari itu bisa berasal dari bahan kimia alami atau bahan kimia di luar bahan makanan tersebut atau bahan kimia yang sengaja ditambahkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahan kimia alami yang mungkin bisa menjadi penyebab cemaran kimia pada pangan tersebut. Misalnya apa? Misalnya keracunan ikan buntal, itu kan racunnya itu adalah bahan alami dari ikan tersebut. Kemudian histamin, histamin juga merupakan keracunan, dia akan menyebabkan alergi jika dia dikonsumsi oleh orang-orang yang sensitif, terutama, dan ini merupakan bagian dari bahan alam tersebut. Yang berikutnya itu adalah sianida. Sianida ini biasanya banyak terdapat di singkong. Oleh sebab itu, bahan pangan alami itu pun harus diolah dengan benar agar potensi racun yang ada di bahan alami tersebut itu bisa terhindarkan. Cemaran berikutnya itu adalah cemaran kimia yang bersumber dari luar bahan pangan yang sedang kita olah. Misalnya apa? Misalnya cemaran bahan kimia seperti logam berat. Logam berat itu apa? Misalnya merkuri, Hg, Pb. Nah, itu merupakan bahan-bahan cemaran logam berat. Di samping logam berat, juga ada cemaran-cemaran lain. Misalnya, bahan kimia seperti sabun. Sabun juga bisa menjadi pencemar. Misalnya, ketika kita melakukan sanitasi kepada peralatan yang kita gunakan, lalu sanitasi tersebut menggunakan sabun. Nah, sabun yang digunakan untuk membersihkan peralatan itu tidak dibilas dengan benar sehingga menimbulkan residu pada produk pangan yang kita olah. Inilah yang menjadi sumber cemaran yang dari sabun. Cemaran berikutnya adalah cemaran pembasmi hama. Biasanya pembasmi hama ini disemprotkan pada suatu ruangan, tak lama kemudian ruangan itu digunakan untuk menyimpan makanan. Ini akan menyebabkan residu-residu yang masih ada di udara di ruangan tersebut itu akan hinggap ataupun menempel pada produk pangan. Itulah yang menyebabkan pangan kita bisa terkontaminasi atau tercemar dengan pembasmi hama. Cemaran kimia yang berikutnya itu adalah cemaran kimia yang disengaja. Misalnya apa? Misalnya penambahan bahan tambahan pangan yang dilarang. Apa bahan tambahan yang dilarang? Bahan tambahan yang pangan yang dilarang contohnya boraks, formalin, metilen yellow, rodamin B. Itu adalah pangan-pangan yang dilarang di dalam produk makanan. Jika produk makanan kita mengandung bahan-bahan yang dilarang itu, maka disebutkan bahwa produk makanan tersebut tercemar oleh bahan kimia. Cemaran kimia dari bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Bahan tambahan pangan yang diperbolehkan juga bisa menyebabkan dia menjadi cemaran kimia. Kenapa? Karena bahan tambahan pangan yang ditambahkan itu adalah dalam jumlah berlebih. Contoh misalnya, dalam ketentuan, bahan tambahan pengawet misalnya, pengawet natrium benzoat, itu diperbolehkan pada produk pangan. Tapi dalam dosis tertentu, misalnya natrium benzoat yang digunakan pada produk minuman, itu dosisnya ataupun kadarnya itu maksimum adalah 600 mg per kilogram berat produk. Jika pelaku usaha ataupun bahan pangan itu menambahkan produk natrium benzoat di atas 600 mg per kilogram berat produk, maka itu sudah melewati ambang batas. Karena melewati ambang batas itulah, maka
bahan kimia tambahan pangan tersebut, bahan tambahan pangan tersebut itu masuk dalam kategori cemaran kimia. Pencegahan pencemaran kimia, misalnya pada produk singkong, itu dapat dilakukan dengan proses produksi yang benar. Bagaimana proses produksi yang benar? Proses produksi yang benar itu adalah singkong dicuci, dikupas, kemudian dicuci, lalu dia diolah sebagaimana mestinya, apakah direbus ataukah digoreng. Namun harus diperhatikan bahwa ketika kita melakukan pencucian yang menggunakan air, kita harus perhatikan bahwa air yang kita gunakan itu harus benar-benar bersih. Jika kita melihat bahwa air itu tidak bersih, maka kita harus melaporkan kepada pengelola untuk dilakukan tindakan dan penggantian air tersebut. Pencegahan cemaran kimia itu juga dapat kita lakukan melalui metode misalnya dengan menyimpan dengan benar dan juga menggunakan dengan benar. Penyimpanan yang benar itu adalah penyimpanan yang dilakukan di tempat khusus. Jadi, tempat penyimpanan bahan kimia itu tidak boleh bersamaan ataupun berada di tempat yang sama dengan bahan pangan. Kemudian, penggunaan bahan kimia juga harus sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan pada label yang dituliskan pada kemasan bahan kimia tersebut. Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah cemaran kimia itu adalah dengan tidak menggunakan pestisida di lingkungan area produksi atau dalam hal ini tentunya area dapur. Misalnya pestisida yang digunakan untuk pembasmi tikus, nah itu tidak boleh digunakan di area dapur. Pestisida yang digunakan untuk mengusir lalat, itu tidak boleh digunakan di area dapur. Cemaran yang keempat dari cemaran kimia itu adalah alergen. Apa itu alergen? Alergen adalah makanan penyebab alergi. Apa itu alergi? Alergi itu misalnya, contohnya adalah ruam. Ruam yang terjadi pada kulit itu adalah salah satu tanda-tanda alergi. Ada beberapa tanda-tanda alergi selain ruam. Misalnya diare, itu juga bagian dari tanda-tanda alergi. Sakit perut, perut kembung, itu juga tanda-tanda alergi. Kemudian pembengkakan pada wajah, seperti terutama pada bibir, itu juga tanda-tanda alergi. Kemudian mual, muntah, sakit kepala, pingsan, itu juga tanda-tanda adanya alergi. Kemudian gatal-gatal, kemudian kesulitan bernapas, itu juga bagian dari tanda-tanda alergi. Dan ini semua juga merupakan disebabkan oleh adanya alergen pada makanan kita. Makanan yang mengandung alergen itu tentunya tidak semua akan menyebabkan alergi kepada setiap orang. Artinya apa? Pada orang tertentu memakan kacang misalnya itu menyebabkan alergi, tetapi pada orang yang lain memakan produk kacang itu mungkin tidak menyebabkan alergi. Jadi tergantung sensitivitas daripada orang tersebut. Jika orang tersebut sensitif terhadap kacang, maka dia akan alergi, tetapi jika orang tersebut tidak sensitif terhadap kacang, maka makan kacang dia tidak akan berdampak alergi. Makanan-makanan yang menjadi penyebab alergen itu pada umumnya adalah makanan-makanan yang mempunyai protein tinggi. Makanan-makanan dengan protein tinggi yang menyebabkan alergen itu misalnya serealia yang mengandung gluten, misalnya terdapat di gandum, rye, barley, oats, kemudian strain hibrida. Kemudian juga telur. Telur juga menyebabkan alergi, namun tidak semua orang itu alergi terhadap telur. Kemudian ikan, krustase, seperti udang, lobster, kepiting, tiram, itu juga akan menyebabkan alergi. Makanan-makanan yang lain misalnya moluska seperti kerang, bekicot, itu juga akan menyebabkan alergi pada orang-orang tertentu. Penyebab alergi yang lain itu misalnya kacang tanah, kemudian kacang kedelai, itu juga menyebabkan alergi untuk orang-orang tertentu. Jenis alergen yang lain misalnya susu, ini juga menyebabkan alergi untuk orang-orang tertentu. Kemudian kacang polong, salah, ulang, lanjut aja. Penyebab alergi yang lain itu misalnya susu, jadi susu juga menimbulkan alergi untuk orang-orang tertentu. Sama seperti telur tadi, menyebabkan alergi terhadap orang tertentu, tetapi orang tertentu yang lainnya tidak menyebabkan alergi. Yang berikutnya penyebab alergi itu adalah misalnya kacang pohon. Misalnya
almond, hazelnut, walnut, pastisia, macadamia, itu juga merupakan makanan kacang pohon yang menyebabkan alergi. Yang terakhir, penyebab alergi itu adalah sulfit. Sulfit ini biasanya ditambahkan pada produk-produk daging. Namun, kadarnya tentunya akan berbeda. Untuk kadar sulfit itu misalnya yang kadar 10 mg per kilogram produk. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, kita telah mempelajari tentang cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan. Kita sudah membahas tentang apa itu cemaran dan potensi cemaran itu berasal dari mana saja. Kita sudah mempelajari tentang cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran biologi, dan juga cemaran alergen. Kita juga telah mempelajari bagaimana kita dapat menghindari cemaran-cemaran tersebut. Semoga ini ilmu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk diamalkan di tempat kerja kita masing-masing. Sekian, terima kasih.